Sekarang kita ingin membahas sejarah azan. Saya ingin mulai dengan riwayat atau sejarah atau hadis-hadis tentang permulaan azan. Pertama, ada yang mengatakan bahwa azan itu diusulkan oleh sahabat Nabi. Hadis-hadis yang pertama mengatakan bahwa azan itu adalah inisiatif salah seorang sahabat Nabi. Kemudian Nabi menerima inisiatif itu dan mempraktekannya. Mungkin itu satu-satunya syariat yang tidak datang dari langit, tapi datang dari usulan para sahabat. Karena tidak ada syariat lain, seperti misalnya cara-cara sholat itu dirundingkan dulu dengan sahabat. Misalnya seperti bilangan rakaat sholat, itu bukan merupakan hasil usulan para sahabat, tapi langsung ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, azan itu diusulkan oleh sahabat, khususnya oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain. Dan yang akan saya bacakan adalah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juz ke-1, halaman 306, Kitabul Azan, bab Bad'ul Azan. Kitab Azan, bab permulaan azan. Hadis nomor 570. Sahih Muslim, juz ke-1, halaman 285, Sunan At-Tirmidzi, juz ke-1, halaman 362, 363. Sunan An-Nasa'i, Kitabul Azan, bab Bad'il Azan. Musnad Ahmad, juz kedua, halaman 148. Musnad atau hadisnya dinisbahkan kepada Abdullah Ibnu Umar. Untuk pengetahuan Anda, kumpulan-kumpulan hadis itu punya nama bermacam-macam. Ada yang disebut Al-Jami', itu hadis-hadis yang umumnya berkaitan dengan hukum. Ada yang disebut Musnad, itu hadis yang disusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Musnad Ahmad menyusun hadisnya tidak berdasarkan topik, tidak berdasarkan judul hadis, seperti dalam Al-Jami', tetapi menyusun hadisnya berdasarkan orang yang meriwayatkan hadis. Dalam Musnad Ahmad, hadis tentang azan ini berasal dari Abdullah ibnu Umar, Abdullah putra Umar bin Khattab. Dalam Sahih Bukhari saya bacakan hadisnya dari Abdullah ibnu Umar. Annahu qala, ia berkata, kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laysa yunadi laha fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara wa qala ba'duhum bal bukan mithla qarnil yahud. Faqala Umar, awala tab'athuna rajulan yunadi bis-salat. Faqala Rasulullah, ya Bilal, qum fanadi bis-salat. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain dari Abdullah ibnu Umar. Ia berkata, ketika kaum muslimin datang ke Madinah, mereka berkumpul dan mereka menunggu waktu sholat. Tidak ada yang memanggil mereka. Pada suatu hari berkumpullah mereka membicarakan panggilan untuk sholat. Sebagian di antara mereka berkata, ambillah lonceng seperti loncengnya kaum Nasoro. Yang lainnya berkata, ambillah trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Lalu Umar berkata, awala tab'athuna rajulan yunadi bis-shalat. Kenapa tidak disuruh aja seorang laki-laki
untuk memanggil sholat. Jadi atas usulan Umar diusulkanlah, ada yang mengusulkan supaya dibuat bel seperti belnya orang Nasoro. Ada yang mengusulkan supaya dibuat trompet seperti trompetnya Yahudi. Ini terjadi di Madinah. Karena di Madinahlah umat Islam untuk pertama kalinya berjumpa dengan kelompok agama-agama yang lain, Yahudi, Nasoro, dalam satu masyarakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ya Bilal, qum fanadi bis salat. Hei Bilal, berdirilah dan panggillah orang untuk salat. Jadi panggilan untuk salat itu menurut riwayat Bukhari, Muslim dan kawan-kawan berdasarkan pada usulan Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh anak Umar sendiri, yaitu Abdullah ibn Umar. Qala Ibnu Khuzaimah fi sahihihi fi bab dzikr dalil ala anna bad' al-adhan innama kana ba'da hijratin nabiy ila al-madinati wa anna salatahu bi Makkah innama kanat min ghairi nida'in laha wala iqamatin. Kata Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya dalam bab menyebutkan dalil bahwa permulaan azan setelah Nabi hijrah ke Madinah dan bahwa salat beliau di Mekah dilakukan tanpa azan dan tanpa iqamah. Kata Abu Bakar dalam riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid, kana Rasulullah hina qadima al-Madinata innama yajtam'un nasu ilaihi lis-salati bihini mawaqituha bighairi da'wah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah dan manusia berkumpul untuk sholat pada waktu-waktunya tanpa ada panggilan. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa azan itu disyariatkan di Madinah walaupun sholat itu disyariatkan di Mekah. Kata Ibnu Munzir dalam kitab Tarikh As-Sirah Al-Halabiyah, kana yusalli bighairi adhanin mundu furidat as-salatu bi Makkah ila an hajara ila al-Madinati wa ila an waqa'at tasyawur. Rasulullah salat tanpa azan ketika diwajibkan salat di Mekah sampai beliau hijrah ke Madinah dan sampai terjadi musyawarah. Hadis diriwayatkan sebagai dalam As-Surah Al-Halabiyah. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur ketika menafsirkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Siapa lagi yang lebih baik pembicaraannya daripada orang yang mengajak orang kepada Allah sambil beramal soleh. Siapa lagi yang lebih baik omongannya, perkataannya, selain orang yang menyeru kepada Allah sambil dia beramal soleh. Kata Aisyah, ayat ini turun tentang azan. Para muazin, orang yang azan adalah orang yang menyeru kepada Allah sambil dia sendiri beramal soleh. Dan ayat ini ayat Mekah, ayat Makkiyah. Tadi kita sebutkan bahwa hadis-hadis menunjukkan bahwa azan itu disyariatkannya di Madinah. Tapi Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan dari Aisyah bahwa azan itu disyariatkan pertama kali di Mekah berdasarkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Kemudian Al-Halabi di dalam sirahnya menambahkan wal azan innama syuri'a fil Madinah fahiya mimma ta'akhkhara hukmuhu an nuzulihi. Azan tetap disyariatkan di Madinah. Dan ini menunjukkan bahwa turunnya ayatnya di Mekah, tetapi mulai disyariatkannya di Madinah. Jalaluddin As-Suyuti, dia itu penghafal hadis luar biasa, sehingga ia memperoleh gelar Al-Hafidh.
sang penghafal hadis. Asy-Syafi'i madhabnya madhab Syafi'i, yang menulis tafsir bersama Jalaluddin yang lain, namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Buat tafsir kecil lah, yang dijadikan pelajaran tafsir pertama di pesantren-pesantren di Indonesia. Karena penulisnya dua Jalaluddin, tafsir itu disebut tafsir Al-Jalalain, tafsir dua Jalal. Jalaluddin As-Suyuti ditanya orang, apa betul ada riwayat bahwa Bilal atau selain Bilal azan di Mekah sebelum hijrah? Beliau menjawab, waroda zalika bi asani dha'ifatin. Memang betul ada riwayat-riwayat, tapi sanad-sanadnya dhaif, la yu'tamadu ilaiha, tidak bisa dijadikan pegangan. Wal masyhur alladhi sahhahahu aktsarul ulama wa dallat alaihi al ahaditsu sahihatu anna al azana syuri'a ba'da al hijrah. Yang benar dan sahih, yang masyhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hadis-hadis sahih menunjukkan azan disyariatkan di Madinah. Wa annahu lam yu'adzin qablaha, bahwa sebelumnya tidak ada yang azan, la Bilal wala ghairuh, tidak Bilal dan tidak yang lain. Jadi ini yang pertama, azan itu disyariatkan di Madinah atas usulan Umar ibn al-Khattab. Jadi awalnya ada yang mengusulkan satu bel, yang kedua ada yang mengusulkan dengan menggunakan trompet Yahudi, dan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dipanggil aja dengan suara. Lalu mulailah disyariatkan azan di Madinah. Itu hadis yang pertama tentang azan. Yang kedua, azan itu disyariatkan berdasarkan mimpi yang dialami oleh sebagian sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi yang bermimpinya juga macam-macam. Ba'dus sahabah, sekelompok sahabat-sahabat Nabi. Akhraja Abu Dawud bi isnadihi an Abi Umair bin Anas an umumatin lahu minal ansar qala. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dengan Abi Umair dari Anas, dari Umumah, dari kelompok Ansor. Qala, ia berkata, ihtamman nabiyyu lis-salati kaifa yajma'un nasa laha. Faqila ansib rayatan 'inda huduris salah. Fa idza ra'awha adhana ba'duhum ba'dahu. فلم يعجبه ذلك فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله ابن زيد وهو مهتم لهم فأري آذان في منامه فغدا على رسول الله فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الآذان قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما قال ثم أخبر النبي فقال له ما منعك أن تخبراني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله يا بلال قم فأنظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud juz ke-1 halaman 134, Kitabus Shalah Babul Adzan. Tadi azan itu menurut satu versi diusulkan oleh Umar bin Khattab dalam sebuah musyawarah tentang azan. Yang kedua, berdasarkan mimpi sebagian sahabat Nabi. Saya bacakan terjemah dari yang saya baca tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam merenungkan, memikirkan bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk sholat.
Ada yang mengusulkan pakai bendera, dikibarkan saja pada waktu datangnya waktu sholat dari tempat yang tinggi sehingga bisa dilihat setiap orang. Apabila orang melihat bendera itu, mereka saling memberitahu ke satu sama lain. Kata azan itu berasal dari kata azana yang artinya memberitahu, pemberitahuan. Kalau mereka sudah melihat bendera itu, azana ba'duhum ba'da, mereka saling memberitahu satu sama lain. Tapi Nabi tidak terkesan dengan usulan itu. Falam yu'jibhu dzalik. Lalu disebutlah, diusulkan supaya menggunakan trompet. Tapi kata Ziyad, trompet Yahudi. Dan Nabi tidak terkesan dengan itu. Beliau bersabda, ini urusan orang Yahudi. Fadzukira lahun naqus, lalu disebut lonceng, ini urusan Nasoro. Maka pulanglah Abdullah bin Zaid, dan dia juga ikut memikirkan apa yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan azan diperlihatkan dalam mimpinya. Maka pagi-pagi ia menemui Rasulullah, menyampaikan mimpinya. Ya Rasulullah, inni ladaina na'imin wa yaqdhanin id atani atin fa'aranil azan. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan tidur dan bangun, tiba-tiba datang seseorang kepadaku dan mengajarkan kepadaku azan. Masih dalam riwayat yang sama, Umar bin Khattab juga sudah mimpi tentang azan itu, tapi ia sembunyikan 20 hari lamanya. Summa akhbarun Nabi, barulah dia mengabarkannya kepada Nabi. Tapi dia mengabarkannya terlambat. Ma mana'aka an tukhbiran? Kenapa kamu tidak segera mengabarkannya kepadaku? Faqala, ia berkata, sabaqani Abdullah bin Zaid. Udah kedahuluan oleh Abdullah bin Zaid dan aku malu. Jadi ceritanya Abdullah bin Zaid lapor tentang mimpinya, ketemu seseorang yang mengajarkan azan. Sudah setelah itu Umar bin Khattab juga datang. Saya juga mimpi ya Rasulullah, malah 20 hari sebelumnya. Lalu kenapa kamu tidak segera menyampaikannya? Kayak kedahuluan Abdullah bin Zaid dan saya malu. Jadi menyampaikannya kedahuluan. Saya merasa tidak nyambung ini pertanyaan ini ya. Abdullah bin Zaid melaporkan kepada Nabi bahwa dia mimpi tentang azan. Setelah itu Umar bin Khattab datang. Saya udah mimpi ini 20 hari yang lalu. Nah, itu karek dibejakeun ayeuna. Mananya akan karena sudah kedahuluan oleh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid baru menyampaikannya 20 hari setelah Umar bin Khattab mimpi. Ini tidak ada dalam hadis. Itu cuma saya kalau baca kitab atau apapun, saya tidak bisa menyimpan otak saya sebentar. Jangan berpikir kritis lah kalau baca hadis. Terima aja. Ini sekarang saya simpan dulu otak. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, "Hei Bilal, berdirilah dan perhatikan apa yang diajarkan orang kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, lakukanlah azan." Lalu mulailah Bilal azan. Kata Abu Bashar yang meriwayatkan hadis ini, aku diberitahu oleh Abu Umair bahwa orang-orang Ansor mengira bahwa Abdullah bin Zaid sekiranya pada waktu itu tidak sakit, pastilah Rasulullah akan menjadikannya muazzin. Kan ini para perawi hadis bingung ini. Kenapa yang melaporkan mimpinya kan Abdullah bin Zaid? Kenapa tidak Abdullah bin Zaid saja yang ditunjuk sebagai muazzin? Kenapa ditunjuk Bilal? Kalau Bilal kan harus diajarkan lebih dahulu. Kalau Abdullah bin Zaid tidak. Dialah penerima mimpi yang pertama. Lalu katanya alasannya waktu itu Abdullah bin Zaid melaporkannya, ia dalam keadaan sakit. Sekiranya dia tidak sakit, tentulah Rasulullah akan menjadikannya muazzin, katanya begitu. Itu rupanya otak saya belum saya simpan. Saya masih berpikir, kalau begitu kenapa tidak diangkat saja setelah dia sembuh?
Digantikan lagi Bilal sama itu. Lalu saya menjawab sendiri, itu keputusan Nabi, karena sudah dikeluarkan SK-nya, dia tidak bisa ditarik kembali. Kenapa Nabi tidak memberikan keputusan sementara aja? Sementara Abdullah bin Zaid sakit, maka yang ditunjuk sebagai muadzin adalah Bilal. Sudah, saya sekarang simpan lagi di situ. Wa akhrajat Tirmidzi wa Abu Dawud an Abdullah bin Zaid annahu qala. Saya bacakan terjemahnya saja untuk menyingkatkan waktu. Dari Tirmidzi, Abu Dawud, dari Abdullah bin Zaid, itu sahabat yang sakit tadi itu. Ketika Rasulullah memerintahkan orang untuk membuat lonceng, buat memanggil manusia untuk sholat, dan waktu itu aku dalam keadaan tidur, ada seseorang yang mengelilingi aku sambil bawa lonceng di tangannya. Lalu aku berkata, jadi dia mimpinya lihat ada orang bawa lonceng mengelilingi dia. Lalu aku berkata, ya Abdullah, atabi'un naqus? Apakah, hai Abdullah? Di negeri Arab itu kalau orang kita tidak tahu namanya, itu Abdullah. Orang Sunda kalau melihat ada seorang pasti manggilnya Ujang, Jang, kalau masih muda. Kalau sudah tua sekali, Aki, tidak peduli siapa namanya. Di dalam bahasa Arab kita panggil untuk orang yang tidak ada namanya Abdullah. Ya Abdullah, apakah kamu menjual lonceng? Wa ma tasna'u bih? Apa kamu mau jual lonceng itu? Gitu. Lalu orang itu berkata, untuk apa kamu beli lonceng ini? Nad'u bihi ila salat. Saya mau manggil orang untuk salat. Qala. Lalu orang itu berkata, afala adulluka ala ma huwa khairu min dzalik? Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Bala, tentu saja. Faqulu, ucapkanlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala, kemudian dia berkata, summa istakhara anni gharaba'in, summa qala, wa taqulu idza aqamta as-shalah. Kemudian kata orang itu rada menjauh sedikit dariku. Rada jauh itu dia berkata, tapi kalau kamu qomat, kata kalau kamu sudah mau mendirikan sholat, ucapkan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ketika sampai waktu pagi, aku mendatangi Rasulullah dan aku kabarkan apa yang aku lihat. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda, innaha la ru'ya haqqin, insyaallah taala. Ini mimpi yang benar insyaallah. Bangunlah hai Bilal, berdirilah Bilal, dan kamu bacakan kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpi kamu, dan biarlah Bilal yang beradhannya, karena dialah orang yang punya suara paling keras. Fakumtu ma'a Bilal. Lalu kata Abdullah bin Zaid, aku berdiri bersama Bilal. Lalu aku diktekan kepadanya. Lalu Bilal sendiri yang azannya. Jadi Bilal seperti mikrofon yang mengeraskan suara Abdullah bin Zaid. Qala, masih diteruskan, dia berkata, fasami'a dzalika Ibnu Umar ibn al-Khattab wa huwa fi baitihi. Fa kharaja yajurru rida'ahu wa yaqul, "Walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah, laqad ra'aytu mithla ma ra'a." Umar bin Khattab mendengar suara azan itu dan dia masih berada di rumahnya. Lalu ia keluar sambil menarik sarungnya dan berkata, demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, aku sudah melihat apa yang dia lihat dalam mimpiku, kata Rasulullah.
falillahil hamd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini agak berbeda dengan riwayat tadi. Riwayat yang pertama, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya, ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan trompet, lalu Umar bin Khattab mengusulkan azan. Dalam riwayat yang kedua ini dari Abdullah bin Zaid, ketika dia dalam keadaan antara bangun dan mimpi, dia berjumpa dengan seseorang yang mengajarkannya kepada dia azan. Tapi Umar bin Khattab menyusulnya dan mengatakan bahwa dia juga sudah memimpinya 20 hari yang lalu. Dalam riwayat yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kisahnya lebih terperinci, mimpinya mungkin lebih detail. Karena mimpinya itu dia mimpi itu setelah Rasulullah sendiri bermusyawarah. Rasulullah bermusyawarah. Dalam musyawarahnya itu Rasulullah memerintahkan orang untuk memberitahu orang sholat dengan lonceng. Dan itu terbawa mimpi sama Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya karena ada perintah Nabi, cari lonceng untuk manggil orang sholat. Ya, mimpi, dan dalam mimpinya ada orang muncul bawa lonceng, mau diatakan lonceng itu, kami mau memanggil orang sholat, aku tunjuki kamu yang lebih baik. Lalu diajarkanlah azan itu yang kita dengar sekarang ini. Juga sekaligus komatnya. Ketika azan itu diperdengarkan, Umar bin Khattab rupanya tidak hadir waktu itu. Dia berada di rumahnya. Suara Bilal keras dan mendengar bunyi azan itu, kemudian menemui Rasulullah dan berkata, aku juga sudah mimpi dengan mimpi yang sama. Riwayat yang rada mirip dengan ini, agak berbeda sedikit lagi, dari Abdullah ibnu Umair juga yang meriwayatkan hadis ini. Wa'tamarun nabiyyu wa ashabuhu kaifa yaj'aluna syai'an idza aradu jam'a as-salati ijtama'u laha fa'tamaru bin naqus. Jadi suatu hari Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya, bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk sholat. Lalu diputuskanlah dalam musyawarah itu menggunakan bel. Fabaina Umar bin Khattab yuridu ayyashtari khusabataini lin-naqus idra'a fil manam alla taj'alun naqus bal azinu bis sholat. Ketika Umar bin Khattab sudah siap-siap untuk membeli 2 cabang kayu sebagai pegangan untuk bel itu. Lonceng sudah ada sejak zaman Romawi, bahkan jauh lebih awal lagi dari itu, karena gereja-gereja kan udah dari dulu menggunakan lonceng itu jauh sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loncengnya itu besi gitu, kemudian untuk pegangannya pakai kayu. Jadi Umar sedang pergi ke pasar untuk membeli kayu itu. Tiba-tiba ia melihat di dalam mimpinya. Mungkin ketika Umar masih berniat untuk membeli itu, ia mimpi. Dan dalam mimpinya ia berjumpa dengan seseorang, jangan kamu jadikan bel, tetapi ucapkanlah azan untuk sholat. Kemudian Umar menyampaikan apa yang ia mimpikan. Wa qad ja'a an-nabi wal wahyu bidzalik. Lalu datanglah wahyu tentang itu. Apa yang dilihat oleh Umar itu kemudian disampaikan kepada Bilal. Dan Nabi bersabda, qad sabaqaka bidzalika al-wahyu hina akhbarahu bidzalika Umar. Kata Nabi, sudah mendahului kamu wahyu ketika Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 riwayat ini kita ketahui bahwa Nabi sudah memutuskan untuk memanggil orang dengan bel, dengan lonceng. Tapi Abdullah bin Zaid bermimpi, atau Umar bin Khattab bermimpi, supaya digantilah, jangan pakai bel, tapi gunakan azan, panggilan azan. Saya juga mau mengajak Anda berpikir kritis. Itu berarti bahwa keputusan Nabi untuk
menggunakan bea dalam musyawarah itu dibatalkan oleh mimpi sahabat Nabi. Mungkin itu termasuk nasikh mansukh. Kalau Nabi boleh nasikh mansukh, kenapa Nabi tidak mengganti lagi Abdullah bin Zaid dengan Bilal setelah dia sembuh? Mudah, karena kita bingung, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Dalam Jami'ul Masanid dari Abu Hanifah, dalam Majma'ul Zawaid, dan hadis ini berasal dari Jami'ul Masanid dari Abu Hanifah, dari Al-Qamah bin Marthid, dari Abu Buraidah, dari bapaknya, seorang lelaki dari Ansor melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'ahu hazina, dan dia melihat Nabi dalam keadaan sedih. Wa kana rajul dzatu 'amin yujtama'u ilaih, dan kebetulan si lelaki Ansor itu sedang mau menghidangkan makanan untuk mengundang orang banyak ke situ. Fantalaqa hazinan, ia juga pergi meninggalkan Rasulullah dalam keadaan sedih. Lima ra'a min huzni Rasulillah, karena dia sedih melihat kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka ta'amahu wa ma kana yujtama'u ilaih, dan dia meninggalkan makanannya dan orang-orang yang dikumpulkan untuk makan di situ. Wa dakhala masjidahu, lalu ia memasuki masjidnya, yusolli, salat. Fa bainama huwa kadzalik, setelah selesai salat, tiba-tiba dia ngantuk, dan dalam ngantuknya ia didatangi seseorang. Orang itu berkata, tahukah kamu apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berduka cita? Hal alimta ma hazzana Rasulullah? Ia berkata, la, Rasulullah sedih karena urusan bel ini. Fahuwa lihadan naqus, udah diputuskanlah memanggil orang salat itu dengan bel, dengan lonceng. Tapi Nabi kata berduka cita, rasa tidak enak memanggil orang itu dengan bel. Ada seorang yang sebetulnya mau diundang makan, tapi melewati Nabi, dan Nabi kelihatan sedih karena kecintaannya kepada Nabi. Ia tidak jadi makan. Pulang, masuk masjid, sholat. Setelah sholat, ia tertidur, ngantuk, dan datanglah kepadanya seseorang di dalam mimpinya. Tahukah kamu apa yang menyebabkan Nabi berduka cita? Tidak, itu karena urusan bel itu. Datangilah Nabi, perintahkan kepada Nabi supaya memerintahkan Bilal untuk berazan. Lalu ia ajarkan kepada Bilal azan, Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah di dalam musnadnya. Karena itu azannya mazhab Hanafi itu hanya 2 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita mazhabnya Syafi'i, azannya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kayaknya mimpinya beda. Yang mimpinya beda, jadi azannya juga beda. Kemudian diajarkan iqamah dan seterusnya. Itu dalam satu riwayat. Riwayat ini juga menarik, tapi tetap memberikan kesimpulan kepada kita bahwa mula-mula Nabi itu memutuskan untuk menggunakan lonceng buat memanggil orang sholat. Kita bayangkan sekiranya tidak ada sahabat yang mimpi, lalu diputuskanlah lonceng itu, dan masjid-masjid itu pakai lonceng di atasnya. Tidak jauh dari masjid ada gereja juga. Malumlah negeri Indonesia itu, kita berdampingan dalam berbagai agama. Gereja juga berdentang loncengnya. Baik kaum muslimin maupun orang Nasrani rada bingung, apakah bel ini datang dari masjid atau datang dari gereja. Tapi mungkin diputuskan. Kembali lagi kepada hadis ini. Jadi Nabi sudah memutuskan pakai bel, tapi akhirnya dihapuskan keputusan itu karena mimpi sahabatnya. Dan jadi soal siapa yang mimpi di antara sahabat itu dan bagaimana jenis mimpinya.
Kenapa tidak disampaikan saja langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan malaikat itu sudah tahu Nabi itu berduka cita. Kayaknya yang datang kepada mimpi sahabat itu malaikat, pasti bukan jin. Dan malaikat itu sudah tahu Nabi itu berduka cita karena urusan Bel. Kenapa dititipkan itu kepada sahabat dalam mimpi? Kenapa tidak datang kepada Nabi aja? Kamu kan berduka cita masalah Bel. Iya, kata Nabi. Udah ini ganti dengan adzan. Tapi mungkin ada orang berpendapat ya nggak apa-apa supaya bahwa syariat Islam itu adalah hasil kerjasama dalam sebuah proses demokratis. Itu jadi dalil bahwa kita harus menegakkan pemerintahan berdasarkan demokrasi. Karena adzan sekalipun itu Tuhan tidak langsung kirim kepada Nabi, tapi melalui sahabatnya. Tapi itu satu orang sahabat. Kenapa satu orang sahabat bisa menggagalkan keputusan musyawarah? Itu tidak demokratis. Itu malah diktatorial. Itu namanya dalam sistem pemerintahan diktator mimpi. Jadi pemerintahan otoriter yang didasarkan kepada mimpi. Saudara-saudara kita dari Nahdiyin seringkali menyelesaikan konflik dalam muktamar mereka dengan mimpi ulama mereka. Dahulu ada persoalan di zaman Kiai Ahmad Siddiq, semoga Allah menyayangi beliau, tentang siapa yang harus menjadi pemimpin. Beliau bermimpi dan dalam mimpinya beliau melihat Kiai Hashim Al-As'ari menunjuk Gus Dur di dalam mimpi. Itu disampaikan kepada muktamar dan akhirnya diputuskanlah Gus Dur sebagai. Kalau kita tanya sama para kiai, kenapa ini keputusan musyawarah bisa diselesaikan oleh mimpi? Pasti mereka akan mengutip hadis-hadis ini. Bahwa yang dijalankan dalam Nahdlatul Ulama adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang Muhammadiyah atau Persis mempertawakan keputusan Nahdlatul Ulama yang berdasarkan mimpi, sebetulnya keputusan musyawarah Persis dan Muhammadiyah yang berdasarkan suara terbanyak tidak ada dasarnya di dalam sunnah Nabi. Tapi mimpi itu ada dasarnya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis ini. Kemudian diajarkanlah qomat, diajarkanlah azan. Fa'aqbala al-ansori. Lalu orang Ansor tadi yang bermimpi, tidak disebutkan namanya nih. Orang Ansor yang bermimpi itu qa'ada ala babi Rasulillah. Setelah itu duduklah dia di pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarra Abu Bakrin, kemudian lewatlah Abu Bakar. Faqala ista'dhin li, berilah izin saya untuk masuk menemui Nabi, kata Abu Bakar. Jadi ketika orang Ansar itu duduk di depan pintu rumah Nabi, datang Abu Bakar minta izin untuk menemui Nabi. Ista'dhin li, lalu diberi izin, dan dia masuklah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar pun bermimpi lagi seperti itu. Fa'akhbaru bihin nabiyya, dan ia menyampaikan kabarnya kepada Nabi. Tsumma sta'zana lil ansori, kemudian memberikan izin kepada orang Ansor itu. Fadakhala, lalu dia masuk. Wa akhbaru billadhi ra'a, dan ia menyampaikan apa mimpinya. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, qad akhbarana Abu Bakrin bimithli dzalik. Kata Nabi, baru saja Abu Bakar juga menyampaikan mimpinya. Fa amara Bilalan yu'adzinu bidzalik, lalu diperintahkanlah Bilal untuk berazan. Kita menemukan ini kisah yang berbeda-beda ini. Mungkin untuk memberikan kehormatan kepada sahabat. Kan hebat juga itu, dapat kehormatan, ditemui malaikat dalam mimpi yang bisa mengatur syariat. Mula-mula itu Umar ibn Khattab yang memperoleh kehormatan itu. Dalam riwayat berikutnya Abdullah bin Zaid. Setelah itu ada seorang Ansor juga yang tidak dikenal, Ansori aja. Yang keempat ini Abu Bakar kita temukan, ternyata mimpi juga sama seperti itu. Dan walaupun yang mimpi itu bermacam-macam, semua sepakat bahwa Bilal lah yang menyampaikan azan untuk pertama kalinya. Karena itu pertanyaan kita untuk menemukan riwayat azan yang sahih, mesti tanya Bilal. Sebetulnya yang benar ini siapa?
Karena semua orang sepakat bahwa Bilalah muazin Nabi. Adapun yang mimpi itu bisa bermacam-macam, tergantung yang meriwayatkannya. Kalau yang meriwayatkannya anak Umar ibn Khattab, maka Umar bin Khattab lah yang bermimpi itu. Kalau yang meriwayatkannya anak Abdullah bin Zaid, maka Abdullah bin Zaid lah yang menyampaikan azan itu. Yang ketiga, jadi riwayat azan itu yang pertama diusulkan oleh Umar bin Khattab dalam satu musyawarahnya. Yang kedua diusulkan oleh beberapa sahabat yang bermimpi tentang azan, antara lain Umar bin Khattab, Abdullah bin Zaid, dan yang ketiga seorang Ansor yang tidak kita kenal namanya, ya. Orang pun berkata itu mungkin Abdullah bin Zaid. Tidak. Kata para ahli hadis itu seorang Ansori yang tidak kita ketahui namanya. Yang ketiga, riwayat azan yang ketiga, bahwa azan itu diturunkan berangsur-angsur. Dan kita bacakan hadisnya. Ja'a fi sahihi Ibni Khuzaimah, diriwayatkan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, menyampaikan kepada kami Bundar, haddatsana Abu Bakr Al-Hanafi, haddatsana Abdullah bin Nafi' an abihi an Ibni Umar, anna Bilalan kana yaqulu awwala ma adzana أشهد أن لا إله إلا الله هيا على الصلاة فقال له عمر قل في إثرها أشهد أن محمد رسول الله فقال رسول الله قل كما أمرك عمر. Dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah juz ke-100 halaman 189 dalam Kitabus Salat bab fi bad'il adzan wal iqamah. Lihat juga Kanzul Ummal juz ke-8 halaman 334, Kitabus Salat bab yang kelima, hadis nomor 23.150. Kalau Anda ingin tahu kumpulan hadis-hadis yang sangat lengkap dari kalangan ahlu sunnah, datanglah ke perpustakaan Mutahari. Di situ ada kitab namanya Kanzul Ummal, perbendaharaannya para pengamal, disusun menurut topik dan hadisnya diberi nomor. Kalau saya meriwayatkan hadis, saya selalu sebutkan kitabnya apa. Tidak hanya menyebutkan Bukhari atau Muslim. Karena seringkali orang menyebutkan, riwayatkan Bukhari dan Muslim. Taraktu fikum amrayn man tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Katanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Coba cari dalam Bukhari dan Muslim. Karena dia tidak sebutkan hadis nomor berapa, enggak. Bukhari dan Muslim. Cari, Anda cari. Sampai hujan kodok sekalipun Anda tidak akan menemukan ini hadis itu, karena memang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Dan menurut saya itu penipuan, menipu orang. Ini Bukhari Muslim riwayat ini tanpa menyebutkan halamannya berapa atau hadisnya nomor keberapa. Kembali kepada hadis ini dari Ibnu Khuzaimah. Ini hadis ini dari Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Bilal memang orang yang pertama kali azan. Jadi suatu saat Bilal azan, dan pada azannya yang pertama Bilal itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah, langsung hayya 'alas shalah. Kata Umar, sesudah asyhadu an la ilaha illallah tambahkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katanya. Jadi Umar itu usulnya banyak nih. Antara lain ia mengusulkan setelah asyhadu alla ilaha illallah tambahkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Rasulullah. Rasulullah berkata, "Qul kama amaraka Umar." Katakan seperti apa yang diperintahkan Umar. Jadi berkat jasa Umar bin Khattab lah dalam azan kita sekarang ini ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pantaslah Fazlur Rahman, Dr. Fazlur Rahman almarhum mengatakan bahwa co-author itu penulis yang kedua dari Al-Quran adalah Umar bin Khattab. Itu riwayat yang ketiga. Riwayat ini sekali lagi rada sulit kita terima karena Umar bin Khattab ikut serta untuk menentukan syariat
Di antaranya menambahkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada dalam riwayat lain kita tahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah berada dalam mimpinya juga. Dalam mimpi yang lain itu. Mungkin kita bisa mengatakan mungkin waktu itu Abdullah bin Zaid mendiktekannya lupa itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Umar ingat lalu diusulkanlah tambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan agama tidak boleh didasarkan pada mungkin. Ada kecenderungan di antara para ulama kalau kita sampaikan hadis dan hadis itu rada tidak masuk akal, mereka selesaikannya dengan kata mungkin. Mungkin sebetulnya seperti batalah kalau laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Ini ada hadis Nabi disahihkan dalam Bukhari. Rasulullah memegang kaki Aisyah ketika sholat malamnya. Aisyah menjulurkan kakinya di hadapan Nabi. Rasulullah setiap kali sujud, Rasulullah angkat kaki Aisyah dan geser ke tempat yang lain. Kemudian Rasulullah sujud. Nah, kalau itu batal, pasti Rasulullah wudhu lagi. Lalu para ulama berkata, mungkin Aisyah pakai kaos kaki. Dan kaos kakinya itu memanjang sampai ke atas. Itu ada, saya sering menemukan itu argumentasi para ahli fikih pakai kata mungkin itu. Pokoknya kalau mungkin banyak loh. Dan jangan tegakkan agama Anda kepada kemungkinan. Iyyatabi'una illa zanna. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti mungkin saja. Dan kemungkinan itu tidak mencukupi untuk mencapai kebenaran. Kita sampai kepada riwayat yang keempat, bahwa azan diriwayatkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril langsung menyampaikan azan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikannya kepada Bilal, lalu Bilal berazan. Umumnya hadis bahwa Jibril menyampaikannya kepada Nabi dan Nabi menyampaikannya kepada Bilal diriwayatkan oleh Ahlul Bait salamullahi alaihim, walaupun hadis yang sama juga diriwayatkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Cuma ulama Ahlus Sunnah menganggap hadis ini dhaif dibandingkan dengan hadis Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan azan berdasarkan mimpi. Saya ingin mulai dulu dari hadis-hadis riwayat Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa azan itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nasbur Rayah dari Zailai di bawah bab ahadis fi anna al-azan kana wahyan la manaman. Dia memberi judulnya bagus. Bab hadis-hadis yang menyatakan bahwa azan itu didasarkan kepada wahyu, bukan berdasarkan mimpi. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya. Haddatsana Muhammad bin Utsman bin Khalid Al-Wasiti, haddatsana Abi, haddatsana Ziyad bin Al-Munzir an Muhammad bin Ali bin Al-Husain an abihi an jaddihi an Ali bin Abi Talib qala lamma arada Allah an yu'allima rasulahu al-azan atahu Jibril bidabatin yuqalu laha al-buraq فذهب يركبها فاستصعبت فقال لها جبرائيل اسكني فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد فقال فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالى فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله يا جبرائيل من هذا قال والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكانا وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه فقال الملك الله أكبر الله أكبر قال فقيل من وراء الحجاب صدق عبري أنا أكبر. Saya akan, hadisnya panjang, saya akan bacakan langsung terjemahnya aja. Dan hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib sallallahu alaihi, ia berkata, sekali lagi hadis ini diriwayatkan di kalangan Ahlus Sunnah yang saya kutip itu, belum hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Ketika Allah bermaksud untuk mengajari Rasulullah azan, malaikat Jibril membawa sebuah tunggangan yang bernama buruk.
Lalu Nabi mengendarai buruk itu, tapi buruk itu seperti berat untuk membawa Nabi itu, seperti tidak mau. Kemudian Jibril berkata, uskuni, tenangkan hatimu. Demi Allah tidak ada yang menunggang kamu kecuali seorang manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Dan tidak ada yang lebih mulia dari Muhammad. Maka Rasulullah menunggangi buruk sampai mendatangi satu hijab yang mengantarai beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berada dalam hijab itu, sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba keluarlah malaikat dari hijab. Rasulullah berkata, ya Jibril, siapa dia ini? Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Dialah malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Tuhan. Dan aku belum pernah melihat malaikat ini sejak aku diciptakan. Baru hari inilah aku melihat malaikat itu. Lalu malaikat itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dari belakang hijab ada suara, benar hambaku, akulah yang paling besar, akulah yang maha besar. Kemudian malaikat itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Dan dari belakang hijab berkata, benar hambaku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kemudian malaikat itu berkata, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari belakang hijab berkata, benar hambaku, ana arsalatu Muhammadan, aku telah mengutus Muhammad. Kemudian malaikat berkata, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan. Kemudian malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dari belakang hijab berkata, sadaqa 'abdi ana akbar, ana akbar. Dan ketika berkata la ilaha illallah, sadaqa 'abdi ana la ilaha illa anna. Kemudian malaikat itu mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruhnya Rasulullah berada di depan untuk menjadi imam kepada seluruh penduduk langit. Seluruh yang ada di langit bermakmum kepada Rasulullah, fihim Adam wa Nuh. Di antaranya jemaah Nabi di langit itu antara lain Adam dan Nuh. Diriwayatkan juga oleh Tabrani dalam Al-Awsat dari Ibnu Umar tadi, bahwa Nabi ketika diisrokan ke langit, diwahyukan kepadanya azan, kemudian Rasulullah turun dengan membawa azan itu, dan malaikat Jibril lah yang mengajarkan kepadanya. Dalam riwayat Ibnu Mardawai dari Aisyah marfu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, Jibril mengucapkan azan. Dan malaikat mengira bahwa Jibril akan memimpin sholat para malaikat itu. Tapi kemudian Jibril menyuruh aku ke depan dan aku sholat mengimami orang-orang yang sholat. Ini riwayat yang, sekali lagi ini riwayat dari ahlu sunnah, bahwa azan itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Yang riwayat yang kelima ini masih dari ahlu sunnah, bahwa Umar bin Khattablah yang pertama kali mendengar azan malaikat Jibril. Kemudian setelah itu Bilal mendengarkannya. Anna Rasulullah qala awwalu man azana fis sama'i Jibril qala fasami'ahu Umar wa Bilal fa aqbala Umar fa akhbara an-nabiyyu bima sami'a thumma aqbala Bilal fa akhbara an-nabiyyu bima sami'a fa qala lahu Rasulullah sabaqaka Umar ya Bilal azin kama sami'ta. Qala thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yad'a isba'aihi fi udhunayhi isti'anatan biha 'ala as-sawt. Rawahu Al-Harith ibn Usamah mursal bisanadin dha'ifin li dha'fi Sa'id bin Sinan. Dalam sanad yang dha'if, ini dari Ibn Sinan. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Ittihafus Sadatil Mahrah, Kitabul Adhan, Bad'il Adhan wa Sifatihi, juga diriwayatkan dalam As-Sirah Al-Halabiyah. Ini riwayat ini menarik. Jadi pertama kali azan itu di langit malaikat Jibril. Tapi yang pertama kali mendengar azan malaikat Jibril itu Umar. Setelah Umar juga ikut dengar Bilal. Lalu
Umar menyampaikan itu kepada Nabi apa yang didengarnya. Kemudian datanglah Bilal dan menyampaikan juga apa yang didengarnya. Juga dengar suara azan itu. Lalu kata Nabi, engkau sudah didahului oleh Umar, hei Bilal, tapi kamu azanlah seperti yang kamu dengar. Kemudian Rasulullah malah memerintahkan Bilal untuk meletakkan jari-jarinya pada kedua telinganya untuk membantu agar mengeraskan suaranya. Itu kalau suaranya keras kan, kalau tidak ditutup biasa katorekan suara sendiri, jadi ditutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan sekeras-kerasnya. Jadi itu sunnah juga kalau azan itu menutup kedua telinganya berdasarkan hadis ini. Jadi Jibril azan di langit, kemudian oleh penduduk bumi dia hanya didengar azan itu oleh Umar dan Bilal. Kata Rasulullah pun tidak mendengar. Lalu Umar dan Bilal memberitahukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, hadis yang terakhir diriwayatkan oleh ahli sunnah, dan menarik hadis ini diterima dari seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Kata Ka'ab al-Ahbar, boleh, karena anda berhak untuk mengurus itu perbendaharaan kaum muslimin. Ada Abu Dhar waktu itu. Abu Dhar berteriak sambil mengangkat tongkatnya, mengajar Ka'ab al-Ahbar itu. Sejak kapan, hei kamu Yahudi, mengajari kami dengan agama? Bayangkan, sahabat Nabi aja belajar sama Ka'ab al-Ahbar itu. Kejar-kejar itu Ka'ab al-Ahbar sama Abu Dhar, mau dipukul dengan tongkatnya. Kisah pengejaran ini tidak kita akan selesaikan, itu untuk episode berikutnya. Nah, ini hadis ini diriwayatkan dalam Kashful Ghummah dari Asy-Sya'rani dalam Kitabus Shalah Babul Adzan dan keutamaan azan, juz ke-1 halaman 96. Kana Ka'ab al-Ahbar yaqul, Ka'ab al-Ahbar berkata, qala Rasulullah lamma nazala Adam bi ardil Hin istawhasha fanazala Jibril fanada bil adzan fazalat anhu al-wahsha faqala Jibril Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maratain qala ada man Muhammad qala akhiru waladika minal anbiya qala Ali bin Burhanuddin al-Halabi fi siratih aqulu wa min aghrabi ma waqa'a fi bad'il adhan ma rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah bi sanad fi majahil anna Jibril nada bil adhan li Adam hina uhbita min al-jannah thumma qala al-Halabi wa bihadhihi ya'lamu fil khasa'is sughra khussa bi dhikri ismihi fil adhan fi ahdi Adam wa fil malakutil a'la wallahu a'lam. Ini hadis adhan ini yang paling terakhir, itu yang paling menarik. Diriwayatkan sekali lagi oleh kitab Ahlus Sunnah, oleh Asy-Sya'rani dalam Kashful Ghummah dari Ka'ab al-Ahbar, itu orang Yahudi yang masuk Islam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini juga sudah jadi masalah, karena Ka'ab itu tidak masuk Islam pada zaman Nabi dan tidak pernah bersama Nabi. Tiba-tiba dia melaporkan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya begini, kata Ka'ab, kata Rasulullah, ketika Adam turun ke bumi, ia datangnya pertama kali ke negeri India. Jadi ketika diusir dari surga itu, jatuhnya di India. Karena itu rata-rata pemenang ratu kecantikan sejagat, itu Miss Universe, umumnya yang menang orang India. Mungkin sisa-sisa dari bidadari yang turun ke surga dan datang ke India. Ketika Adam turun ke bumi, ia datang di India, dan Adam dipenuhi rasa ketakutan. Kemudian Jibril datang dan dia menyuarakan azan. Hilanglah ketakutan dari hati Adam. Lalu Jibril berkata, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Lalu ketika disebut asyhadu anna Muhammad, Nabi Adam berkata, man Muhammad? Siapa ini Muhammad? Ini anakmu yang merupakan nabi yang terakhir. Dalam kitab Sirah Halabiyah, Burhanuddin al-Halabi berkata, di antara yang paling ajaib ialah apa yang diriwayatkan tentang permulaan adzan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyatil Auliya dengan sanad semuanya majhul dari Jibril bahwa dia memanggil adzan kepada adzan, dia memulai adzan,
memperdengarkan azan kepada Adam ketika ia diusir dari surga. Masih kata Al-Halabi, dan inilah keistimewaan kemuliaan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam azan, karena azan nama Muhammad itu sudah didampingkan dalam azan sejak zaman Nabi Adam, dan ia berada di tengah-tengah al-malakutul a'la. Nanti kita akan membahas seluruh hadis-hadis azan ini, tapi sebagai kesimpulan ada dua versi hadis tentang azan itu. Sebetulnya kalau banyak, kalau satu-satu versinya banyak, tapi sebagai singkatan ada dua versi. Satu, azan itu tiga kalau gitu ya. Satu, azan itu merupakan usulan dari para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Yang kedua, azan itu adalah hasil dari mimpi para sahabat, yang mimpinya Umar, Abu Bakar, Zaid, Abdullah bin Zaid, dan seorang Ansor. Dan yang ketiga, azan itu diajarkan langsung melalui wahyu dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikannya kepada Bilal. Karena versinya beda-beda juga. Ada juga bahwa azan itu didatangkan langsung dari malaikat Jibril, tapi didengar oleh Umar dan Bilal. Dan yang terakhir, azan pertama kali dikumandangkan oleh malaikat Jibril dan didengar oleh Nabi Adam. Tapi riwayat Ahlul Bait bisa kita gabungkan dalam kelompok hadis-hadis yang menyatakan bahwa azan langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita sepakati ialah bahwa Bilal adalah muazin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muadzin Rasulullah yang terakhir. Dialah sahabat satu-satunya yang berazan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Bilal. Saya ingin menyebutkan muadzin pertama dan muadzin satu-satunya. The first muadzin and the only muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahlu Sunnah disebutkan bahwa ada muazin lain yang ditunjuk oleh Rasulullah, namanya Abu Mahdzurah. Jadi ketika Rasulullah ke Mekah, Rasulullah menunjuk Abu Mahdzurah sebagai muazin. Menurut satu riwayat, di dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, itu kitab yang meriwayatkan sahabat-sahabat Nabi satu persatu disusun menurut abjad, semacam who is who di antara para sahabat. Satu-satu diriwayatkan berapa hadis yang disampaikan oleh dia, sejarah hidupnya. Di sini disebutkan tentang Abu Mahdzurah. Ketika pertama kali Nabi mengumandangkan azan di Mekah, itu Abu Mahdzurah mencemoohkan azan itu. Jadi dia menyampaikan lagi azan itu sambil dipleset-plesetkan, dijadikan hiburan. Dianggapnya muazin itu sebagai teriakan keledai. Abu Mahdzurah mengejek itu. Makanya buat saya sangat aneh ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Mahdzurah yang mengejek adzan itu oleh Nabi kemudian ditunjuk aja sekalian jadi tukang adzan. Orang mungkin akan menyebut itu kebijakan Nabi itu sangat luar biasa itu. Akhirnya orang yang mengejek adzan menjadi pecinta adzan. Tapi menurut saya itu tidak masuk akal. Karena beliau pasti memilih orang pilihan untuk memanggil orang lain itu salat. Dan Bilal adalah orang pilihan. Dialah orang yang pertama kali, di antara yang pertama kali masuk Islam ketika kebanyakan masyarakat masih musyrik. Dialah yang memikul penderitaan karena dianiaya karena keislamannya, sementara bibirnya tidak henti-hentinya mengucapkan ahad, ahad. Tuhan hanya satu, Tuhan satu, satu. Dialah yang oleh Rasulullah dianggap sebagai mutiara di surga. Dialah orang yang bunyi terompah kakinya di surga kedengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin Rasulullah memilih Abu Mahdzurah yang pernah mencemoohkan azan dengan mengejek dan merendahkan orang yang berazannya untuk menjadi tukang azan setelah itu.
Bilal adalah muadzin Nabi yang pertama dan muadzin satu-satunya. Dan Abu Darda meriwayatkan hadis ini tentang Bilal. Waktu itu Bilal termasuk dalam kelompok oposisi lah terhadap pemerintahan, sementara Abu Darda adalah orang di dalam pemerintahan. Qala, ia berkata, inna Bilalan ra'a fi manamihi an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqulu lahu ma hadhihi al-jafwah ya Bilal ama ana laka an tazurani ya Bilal. Sesungguhnya Bilal, kata Abu Darda, pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ia berkata kepadanya, ma hadhil jafwah ya Bilal, kenapa engkau menyia-nyiakan aku hai Bilal? Jafwah itu berasal dari kata jafa, artinya menelantarkan, menyia-nyiakan, mengabaikan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, siapa yang berhaji dan dia tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, dia sudah melalaikan aku, mengabaikan aku, tidak memperdulikan aku, sudah menyia-nyiakan aku. Di Rasulullah menegur Bilal dalam mimpinya, ma hadhil jafwah ya Bilal, mengapa engkau melalaikan aku hai Bilal? Kenapa engkau mengabaikan aku hai Bilal? Waktu itu Bilal bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Damaskus, di Syam di waktu itu, di Syria sekarang ini. Jadi kira-kira ratusan, bahkan mungkin lebih dari 1000 kilometer dari kota Madinah ke sebelah utara. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Bilal pindah ke negeri Syam karena ia dilarang untuk mengumandangkan azan lagi. Tinggallah Bilal di negeri Syam. Tinggal di negeri Syam itu Bilal, tentu kita tahu bahwa Bilal sangat merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena terpaksalah ia meninggalkan pusara kekasihnya untuk pergi ke negeri jauh. Mungkin Bilal juga tidak mengerti mengapa Rasulullah menegurnya, mengabaikan dia, karena dari bibirnya tidak pernah berhenti ucapan salawat dan salam kepadanya. Bagaimana mungkin Bilal melupakan Nabi yang mulia, yang selalu memberikan penghormatan dan penghargaan kepadanya, walaupun Bilal hanyalah budak hitam yang dibebaskan oleh Islam. Karena itu Bilal sangat sedih sekali, kata fantabaha hazinan wajilan khaifa. Ia bangun dari tidurnya dalam keadaan sedih, jantungnya berguncang dan perasaan takut, cemas. Takut Rasulullah juga tidak akan memperdulikan dia lagi. Padahal Nabi adalah kekasihnya yang sangat dicintainya. Nabilah manusia yang selalu memberikan apresiasi kepada Bilal. Kulitnya yang hitam malah dipuji oleh Nabi sebagai mutiara di surga. Sebagaimana Rasulullah pernah memuji betis Abdullah ibnu Mas'ud, orang yang sangat pendek di zaman itu, dan menyebut betis Abdullah ibnu Mas'ud adalah betis yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Bagaimana Bilal mungkin melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang mengkritik bacaan azannya yang tidak fasih karena dia bukan orang Arab. Para sahabat mencemooh Bilal karena Bilal mengucapkan asyhadu dengan ashadu, tidak berbunyi ash. Dia mengucapkan shinnya itu dengan sin. Sin yang titik 3 dia ucapkan dengan sin tanpa titik. Lalu Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabatnya yang mengkritik Bilal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sin Bilal dihitung sebagai shin. Tuhan menghitung shin Bilal sama
sinnya Bilal sama dengan shinnya kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu saya tidak lagi terlalu kritis kepada orang-orang yang baca Quran tidak begitu fasih, karena memang dia bukan orang Arab asli. Dan juga saya tidak menganggap terlalu hebat kalau orang Arab bicara bahasanya fasih. Itu wajar aja. Karena yang penting itu ketulusan hati. Dan kita tidak bisa memaksakan orang yang lidahnya sudah belepotan begitu harus membaca Al-Quran sepasih orang-orang Arab. Dan Bilal tetap menjadi muadzin Nabi walaupun dikritik orang banyak. Ini juga mengingatkan saya kepada cerita MH Ainun Najib. Ini cerita bukan hadis. Boleh percaya, boleh tidak. Saya termasuk memilih percaya. Bukan karena MH yang menyampaikannya, tapi karena saya berkepentingan dengan kepercayaan ini. Sesuai dengan ajaran Nabi yang disampaikan kepada Bilal. Kata MH, satu kampung dulu pesantren meliputi seluruh kampung. Kalau di Amerika ada yang disebut campus community, biasanya satu kota. Saya dulu belajar di Ames, itu kota kecil. Seluruh kota itu sebenarnya kota universitas, university town. Seluruhnya itu orang-orang universitas. Rumah-rumahnya diisi mahasiswa, itu pegawai-pegawai yang di situ bekerja melayani universitas. Nah dulu itu pesantren gitu, satu kampung itu. Orang-orang yang terlibat dengan pesantren itu. Ya, Pak Kiainya memutuskan untuk haji, naik kapal laut. Dan hajinya dengan seluruh penduduk kampung itu, bedol desa lah. Jadi semua kampung itu ikut haji. Termasuk mbok-mbok, tukang masak di pesantren itu, tukang bikin ulekan, tukang nyen sambal, itu semua ikut. Suatu saat ketika mereka sudah berada di kapal semua, kapal mau berangkat, si mbok-mbok juga tukang ulekan juga udah mulai bekerja untuk memberi makanan kepada para santri itu. Kiainya memeriksa jemaahnya, sampailah kepada si embok itu yang sambil bikin sambal, dia membacakan zikir yang diajarkan oleh Pak Kiainya. Kata Pak Kiai, loh itu salah, itu makhrajnya dia salah, bacaannya salah, bacaan wiridnya dibetulkan. Mbok, bukan begitu mbok, itu catatan saya ketinggalan, kata dia. Dan si ibu itu meloncat dari kapal lalu berjalan di atas laut. Pak Kiai yang pingsan. Kata MH, ini cerita MH, jadi rupanya Pak Kiai itu hanya memperhatikan bunyi-bunyi lahiriah dari bacaan itu, dan Tuhan tidak melihat kesalahan bacaan itu. Yang Tuhan lihat adalah keikhlasan si embok itu. Kiainya sendiri belum tentu bisa jalan di atas laut. Dia bisa jalan di atas laut karena ketulusannya. Jadi udahlah, walaupun penting sih baca Quran dengan baik, saya anjurkan. Tapi kalau ada orang yang sulit bacaan Qurannya, ya jangan dicemoohkan lah. Siapa tahu dialah yang bisa berjalan di atas laut. Sementara kita yang sangat memperhatikan yang seperti itu, mungkin wal'iyadu billah, mungkin dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Dengar cerita MH itu sebetulnya punya tandingannya di dalam salah satu kitab agama Hindu. Jadi ada seorang pendeta Brahmana mengajarkan mantra-mantra kepada salah seorang pengikutnya. Ketika Brahmana itu mau menyeberang, tiba-tiba saat lagi dia mencari perahu untuk menyeberang, tiba-tiba dari arah yang lain itu santrinya itu datang, seorang perempuan, sambil berjalan di atas air. Dia melupakan sebagian dari bacaan itu. Brahmananya kasih tahu mantra-mantra itu. Jadi mirip juga dengan cerita MH itu. Yang penting dari cerita itu bukanlah betul atau tidaknya cerita itu, tetapi satu pelajaran yang berharga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bunyi bacaan kalian, tapi melihat kepada hati kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
walakinnahu yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk-bentuk kamu itu, tapi Allah melihat kepada hati yang mengiringi bacaan-bacaan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan kekeliruan Bilal dalam mengucapkan asyhadu dengan ashadu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada ketulusan hati Bilal, pada kesetiaannya kepada Islam, pada kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal terkejut ketika Rasulullah bertanya, "Ma hadhil jafwah ya Bilal?" Kenapa engkau melupakan aku, hai Bilal? Lalu Rasulullah menjelaskan mengapa Bilal disebut mengabaikan Nabi. Amma ana laka antazurani ya Bilal. Bukankah sudah datang waktunya bagi kamu, hai Bilal, untuk berziarah kepadaku, untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa jadi tidak melalaikan orang tua kita. Mungkin kita masukkan orang tua kita dalam doa-doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekiranya orang tua kita datang dalam mimpi kita, mungkin mereka akan berkata, "Ma hadhil jafwah ya bunayya?" Mengapa engkau melupakan aku, hai anakku? Amma ana antazurani, apa belum datang waktunya engkau berziarah kepada kuburanku? Ini buat yang percaya kepada ziarah. Di antara nasihat orang-orang tua dulu itu, kalau bisnis kita lesu terus, kalau dagang kita mengalami kebangkrutan, berziarahlah kepada orang tua kita kalau mereka sudah meninggal dunia. Kunjungi orang tua kita kalau mereka masih hidup, dan mintakan doa mereka, supaya kita tidak dihitung al-jafwah, melalaikan. Fantabaha hazinan wajilan khaifa. Bilal bangun dalam keadaan sedih, berduka cita dan ketakutan. Faruqiba rahilatahu wa qasadal Madinah. Lalu ia segera menunggang kendaraannya dan berangkat menuju Madinah, yakni minasyam, meninggalkan Syam. Fa'ata qabran Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia datangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'ala yabki indahu. Lalu dia menangis terisak-isak di kuburan Nabi. Wa yumarrihu wajhahu alaihi. Dan dia membenamkan wajahnya pada kuburan Nabi itu. Dia meratakan mukanya pada tanah kuburan Nabi. Dahulu Sayyidah Fatimah juga pernah berziarah ke makam ayahnya dan melumuri wajahnya dengan debu-debu dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membacakan puisi, "Faya ala man syamma turbata Ahmad alla yashumma zamana ghawaliya." Siapa gerangan yang sudah mencium wewangian tanah pusara Ahmad akan lagi merasa cukup dengan wewangian di seluruh alam semesta dalam segala zaman. Ini adalah adab, salah satu adab kita kalau ziarah kepada orang yang kita cintai, merapatkan wajah kita kepada debu-debu kuburan itu, atau kita ambil tanah kuburan itu dengan tangan kita dan kita usapkan ke wajah kita. Fa'aqbala al-Hasan wal Husain faja'ala yadummuhuma wa yuqabbiluhuma. Kemudian datanglah Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu Bilal memeluk mereka keduanya dan menciuminya. Faqala lahu. Lalu keduanya Hasan dan Husain berkata kepadanya, "Ya Bilal, nastahi an nasma'a adhanaka alladhi kunta tu'adhinuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi fi sahar." Hei Bilal, kami ingin sekali mendengar lagi azanmu yang dahulu engkau kumandangkan
pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu dini hari. Fa'ala, lalu Bilal melakukannya. Fa'ala suthal masjid, kemudian ia naik ke sutuh masjid itu. Fawaqafa mawqifahu alladhi kana yaqifu alaih, lalu ia berdiri di tempat dahulu ia pernah berdiri. Waktu itu waktu sahur dini hari, Bilal berdiri lagi di tembok masjid itu dan mengumandangkan azan pertama kali setelah sekian bulan suaranya tidak terdengar. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, muadzinnya diganti. Bukan Abu Mahdzurah, tapi ada seorang muadzin lain disuruh menggantikannya. Muadzin itulah yang untuk selanjutnya sampai anak keturunannya menyampaikan azan di Madinah selama mungkin ratusan tahun. Bukan dari keturunan Bilal. Tawaqafa mawqifahu alladhi kana yaqifu fihi, lalu dia berdirilah di tempat berdirinya dahulu di zaman Nabi. Falamma an qala Allahu akbar, Allahu akbar, ketika ia berkata Allahu akbar, irtajjat al-Madinah, berguncanglah seluruh kota Madinah. Falamma an qala asyhadu an la ilaha illallah, zadat ajijuha, ketika ia berkata asyhadu an la ilaha illallah, hurundahlah itu Madinah dengan suara tangisan. Falamma an qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika ia sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di sebuah sudut rumah tidak jauh dari tempat azan Bilal. Falamma balagha ila qaulih, setelah sampai kepada ucapannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahiqat Fatimah syahqatan, Fatimah menjerit dengan sebuah jeritan. Wasaqatat liwajhiha, ia rebah ke tanah. Wa ghusyiya 'alaiha, dan pingsan. Faqala an-nas li Bilal, lalu orang berkata kepada Bilal, amsik ya Bilal, faqad faraqat ibnatu Rasulillah adunya, tahan dirimu hai Bilal, karena putri Rasulullah sudah meninggal dunia. Wa zannu annaha qad matat, dan mereka mengira bahwa Sayyidah Fatimah sudah meninggal dunia. Faqata'a adzanahu wa lam yutimmahu, dan Bilal tidak menyelesaikan azannya. Fa'afaqat Fatimah, Fatimah bangun kembali. Wa sa'alathu ayyutimma al-adhan, dan meminta agar Bilal menyelesaikan azannya. Falam yaf'al, tapi Bilal juga sudah tidak sanggup melanjutkan azannya. Bilal sendiri ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammad, ia juga menangis. Dan ia berkata, dia minta izin untuk tidak bisa melanjutkan azan itu. Ya sayyidatan niswan, inni akhsha alaiki mimma tunzilinahu binafsiki idza sami'ti sauti bil azan. Wahai penghulu semua perempuan, aku takut kalau aku membacakan azan lagi, engkau akan menderita seperti yang sudah terjadi kalau engkau mendengar suaraku dalam berazan. Fa'afathu an dzalik, dan Sayyidah Fatimah memaafkan Bilal. Peristiwa ini dalam hadis tadi itu dari Abu Darda, apa yang terjadi pada penduduk Madinah ketika Bilal sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kharajal awatik min khudurihinna, itu perempuan-perempuan yang biasa tinggal di rumah semua pada keluar. Yang biasa tinggal di rumah dan tidak pernah keluar, sekarang keluar rumah semua. Bayangkan selama beberapa bulan, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, azan itu yang menjadi tanda Islam di Madinah. Azan Bilal, azannya muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah meninggal dunia, azan Bilal itu pun hilang. Sekarang tiba-tiba azan Bilal itu terdengar kembali di dini hari di Madinah. Faqalu, lalu mereka berkata,
Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, apa Rasulullah dibangkitkan kembali, kata mereka. Mereka pikir Bilal disuruh Nabi lagi untuk beradzan. Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Fama ru'iya yauman aktsaru bakiyan wa bakiyatan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi min dzalikal yaum. Tidak pernah, kata yang Madinah, mendengarkan begitu banyak tangisan setelah Rasulullah meninggal dunia selain hari itu. Pada waktu Rasulullah meninggal dunia terjadi tangisan yang luar biasa di seluruh penduduk Madinah, dan setelah Rasulullah meninggal dunia tidak ada lagi tangisan sebanyak itu seperti ketika Bilal menyampaikan azannya. Kita baru sampai kepada azan Bilal. Pertanyaan kita, sebetulnya azan Bilal itu seperti apa? Apa yang membedakan azan Bilal dengan azan-azan yang kita dengar sekarang ini? Terutama dalam hubungannya dengan azan pada waktu subuh. Apa yang membedakan azan Bilal dengan azan kita? Karena ada banyak riwayat azan tentang azan Nabi itu yang sampai kepada kita, yang sebagian besar sangat sulit kita terima. Misalnya bunyi azan yang kita dengar sekarang ini mengikuti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, katanya disampaikan oleh malaikat ke dalam mimpi seorang sahabatnya. Kemudian sahabatnya menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Jadi ini sebuah syariat yang ditetapkan lewat mimpi, dan yang mimpinya juga mimpi sahabatnya. Sahabat Nabi bukan mimpi Nabi SAW. Tetapi bunyi azan di situ itu berbeda dengan azan yang disampaikan oleh Bilal. Azan yang kita kenal sekarang ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam mazhab Hanafi itu hanya satu kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak 4 kali. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, jadi matna, semuanya 2-2. Sebelum azan itu mereka mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi lucunya tidak ada yang baca salawat. Yang baca itu juga tidak baca salawat. Ya, jadi langsung saja sallimu taslima, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang mendengar tidak baca salawat, yang azan juga tidak baca salawat. Jadi kayaknya itu hiasan aja, aksesori. Pada ayat itu mengatakan bacalah salawat kepada Nabi dan salam kepadanya. Saya jadi khotib rutin lah. Khutbah Jumat saya di Para Madinah. Sebelum khutbah kan ada yang azan. Azannya itu dulu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus saya biasanya kalau saya khutbah itu saya langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan alhamdulillah udah berapa bulan ini saya khutbah di situ selalu saya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah tidak ada yang meniru sampai sekarang. Dasar bandel itu. Enggak mau itu baca salawat kepada Nabi, ajaib. Padahal dibacakan ayatnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dulu ada Imam Hasan Al-Basri namanya, seorang tabi'in. Katanya dia pernah berguru kepada Imam Ali. Dia bukan sahabat, Hasan Al-Basri. Banyak orang mengatakan Hasan Al-Basri itu seorang sufi yang termasuk kelompok Al-Bakaun, sufi yang kerjanya itu nangis aja. Itu Hasan Al-Basri. Dulu ada 2 aliran sufi itu. Ada aliran nangis
termasuk di situ ke dalam Hasan Al-Basri. Satu aliran lagi tidak banyak nangisnya lah, tapi banyak zikir-zikirnya dan perkhidmatannya kepada sesama manusia. Hasan Al-Basri pernah berkata, sekiranya para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia itu sekarang datang menemui kita, mereka tidak akan mengenal lagi agama yang dibawa oleh Nabi. Karena banyaknya perubahan-perubahan. Semua sudah berubah, kecuali arah solat aja, kata Hasan Al-Basri. Jadi semua arah solatnya masih tetap ke arah kiblat. Tidak ada yang ke arah Syam atau Damaskus. Mungkin yang dimaksud Hasan Al-Basri antara lain azan yang biasa didengar di zaman Nabi pun sudah agak berbeda dengan yang kita dengar sekarang ini. Ada seorang tabi'in juga yang mengatakan betapa banyaknya perubahan-perubahan terjadi dalam cara-cara beribadat kita karena perkembangan zaman. Jangan mengira pasti kalau di Madinah tidak akan berubah, karena itu turun-temurun. Belum tentu juga. Penguasa yang baru bisa membuat kebijakan yang baru. Dan terjadilah perubahan agama, dikira mungkin sudah dari dulu seperti itu, padahal itu dilakukan oleh para penguasa-penguasa sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, yang merusak agama itu 3. 1, itu sultanun jair, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim bisa merusak agama itu, mengubah agama, menggunakan agama untuk menunjang kekuasaan dia. Kedua, mujtahidun jahil, itu orang jahil, orang bodoh tapi ijtihad. Orang-orang bodoh yang memberikan fatwa, itu juga yang bisa merusak agama. Dia tidak punya pengetahuan agama, tapi keburu diangkat sebagai ustaz. Mungkin al-ustaz al-kabir. Tidak ada pengetahuan agamanya, tapi keburu jadi mubaligh. Dia memberikan fatwa. Dan fatwanya dolun mudillun. Fatwanya sesat dan menyesatkan orang lain. Dan yang ketiga, seperti biasa saya lupa lagi. Yang ketiga, itu yang merusak agama. Penguasa yang zalim, orang bodoh yang memberikan fatwa.